Euforia kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memang sudah terlihat sejak selesainya pemungutan suara Pilpres 2024. Euforia itu diikuti dengan kasak-kusuk pembentukan kabinet mendatang, terutama setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres pada 20 Maret 2024. Meski dibantah keluar dari rumah Prabowo, beredarnya draft susunan kabinet diyakini sebagai bagian dari euforia itu. Kini kasak-kusuknya sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sujatmiko. Mantan kader PDIP itu mengatakan penyusunan kabinet Prabowo dalam proses rembuk internal. Prabowo masih menggali informasi terkait pihak-pihak mana saja yang akan ditunjuk untuk bergabung dalam kabinet. Pernyataan Budiman disampaikan usai menghadiri open house di kediaman Prabowo. Budiman menegaskan penunjukan anggota kabinet pemerintahan mendatang menjadi hak prerogatif Prabowo. Menariknya, Budiman juga membocorkan posisi untuk Presiden Joko Widodo dalam kabinet Prabowo, yakni sebagai penasehat khusus. Budiman menilai Jokowi memiliki kapasitas untuk mengemban posisi itu. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga mengakui Prabowo mulai membahas secara informal formasi kabinet mendatang. Dari sisi boleh atau tidak, tentu saja boleh. Bahkan sejak awal sebelum masa kampanye pun boleh-boleh saja menyusun calon anggota kabinet. Tetapi dari sisi etis, tentu tidak pantas. Bukankah proses Pilpres 2024 belum selesai? Faktanya, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi masih bergulir dan baru akan diputus pada 22 April mendatang. Ingat, gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga bagian tak terpisahkan dari proses pemilu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apakah tim Prabowo sudah mendapat bocoran putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mulai berembuk menyusun kabinet? Rasanya tidak etis ketika proses pemilu belum selesai, sehingga secara de jure belum ada pemenangnya, sudah ada tim paslon yang sibuk menyusun kabinet. Kondisi ini serupa dengan yang dilakukan pihak istana ketika dalam rapat kabinet membahas program makan siang gratis yang merupakan jargon kampanye Prabowo Gibran. Jika yakin menang atau sudah mendapat bocoran putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tim hukum Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, mestinya justru berusaha mendinginkan suasana dengan tidak mengumbar euforia berlebihan. Satu hal lagi, masa kerja Kabinet Presiden Jokowi masih lama, yakni sampai 20 Oktober 2024, di mana Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jika sudah muncul nama-nama calon anggota kabinet mendatang, bukan mustahil akan memicu ketegangan. Karena pemerintahan Prabowo sebagai kelanjutan pemerintahan Jokowi seperti diklaim para pendukungnya, mestinya tidak perlu ada transisi kekuasaan. Atau hanya ganti orang, bukan ganti kebijakan. Kita percaya putusan Mahkamah Konstitusi belum bocor atau malah bahkan belum diputuskan karena masih ada tahapan pembacaan kesimpulan pihak pemohon dan termohon pada 16 April mendatang. Kita juga meyakini putusan Mahkamah Konstitusi tidak menolak seluruh dalil kubu Anies dan Ganjar, meski juga tidak mengabulkan petitum yang menghendaki pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Artinya masih terbuka kemungkinan proses Pilpres 2024 belum selesai manakala Mahkamah Konstitusi meminta dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah dengan melarang cawe-cawe presiden, terutama terkait guyuran bansos dan ketidaknetralan ASN serta aparat. Jadi sabar dulu sampai 22 April, minimal ikuti prosesnya sampai seluruh tahapan selesai sesuai amanat undang-undang. Takkan lari gunung dikejar, takkan hilang laut diselam. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.